Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian di kelas 7 Madrasah Sanawiyah? Tentunya saya ucapkan selamat berjumpa kembali kita di pelajaran seni budaya di semester genap. Setelah kita lewati PJJ pelajar jarak jauh di semester ganjil, kita berharap tahun ini di semester genap kita bisa tatap muka. Tapi apalah daya, karena ternyata pandemi COVID-19 belum berakhir, masih menunjukkan gejala-gejala peningkatan. Kita harus mengikuti aturan, kita masih belajar dalam belajar jarak jauh. Untuk itu kepada anak-anakku sekalian, tetap jaga kesehatan dan tingkatkan juga tingkatkan imun kita ya, agar kita bisa senantiasa selalu bisa memelihara kesehatan dan keimanan kita, dan senantiasa kita berdoa mudah-mudahan bencana, bala, musibah, wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, di semester kedua atau semester genap di pelajaran seni budaya, kita akan belajar di bab 1 adalah tentang ragam hias pada bahan buatan dan alam. Jadi ragam hias itu adalah sesuatu hasil karya masyarakat kita dalam berbentuk berbagai macam kebutuhan yang kemudian bahannya diambil dari sumber alam di Nusantara. Karena di Nusantara ini, di Indonesia, banyak sekali sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk tentunya sebagai sebuah kreativitas kesenian. Nah, menerapkan ragam hias pada bahan tekstil ya, ragam hias ini merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Jadi ragam hias sudah ada zaman prasejarah, di mana nenek moyang kita tahu prasejarah itu mengalami satu periode-periode. Ada megalitikum, ada neolitikum, ada zaman Pithecanthropus dan lain sebagainya. Ketika manusia belum berkeberadaban, ternyata ragam hias sudah ada di prasejarah. Itu misalnya ditemukan di daerah Nias, mereka yang tinggal di goa-goa, mereka sudah mulai menggambar dan melukis goa-goa tersebut. Nah, ini salah satu ternyata manusia diberikan oleh Allah akal, kemudian bisa mengembangkan akalnya. Indonesia sebagai negara kepulauan ini memiliki berbagai macam ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, lingkungan alam, flora, fauna, serta manusia yang hidup di dalamnya. Nah, pada bab ini kalian akan mempelajari penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Jadi pada bahan tekstil itu adalah bahan yang terbuat dari tenun. Ya, tenun itu adalah kapas yang ditanam menghasilkan kapas, kemudian kapas dipintal menjadi benang, kemudian dibuat menjadi kain. Nah, dari kain itulah kemudian dibuat ragam hias. Tekstil ini adalah bahan yang berasal dari serat. Tadi contohnya kapas, walaupun nanti ada lagi sutra dan lain sebagainya. Yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk membuat busana dan berbagai produk kerajinan lainnya ya. Jadi tekstil ini yang paling utama ya yang kita pakai. Dari tekstil ini baju, celana ya, kemudian lain sebagainya, aksesoris, tas dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dibuat dari bahan tekstil. Dari pengertian tekstil tersebut maka disimpulkan bahwa bahan produk tekstil meliputi berbagai jenis. Misalnya apa? Misalnya produk serat, benang, kain, pakaian dan berbagai jenis lainnya.
Kemudian dibuatlah ragam hias ya dari selembar kain itu dari berbagai bahan. Misalnya dari selembar kain itu bisa ada bentuk namanya songket, kain tenun, kemudian bordir. Nah, setiap daerah ini memiliki khas, corak dan ragam hias yang berbeda-beda. Kemudian pada umumnya bahan tekstil ini perlu kita ketahui bersama pada pelajaran ini dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Ini supaya kita tahu bersama. Pertama, berdasarkan produknya. Berdasarkan produknya yaitu ada serat staple, kemudian serat filamen, kemudian benang, kain, produk jadi dan produk kerajinan. Itu berdasarkan jenis produknya. Kedua, berdasarkan jenis bahannya. Berdasarkan jenis bahannya, ada yang mengandung serat alam, ada serat sintetis, ada serat campuran. Jadi serat alam, serat sintetis, serat campuran. Kalau alam itu ya dari kapas, dari sutra. Nah, kalau sintetis misalnya dari dakron atau dekron saya bilang, atau campuran antara ininya. Kemudian berdasarkan jenis warna motifnya, ada putih ya. Kemudian ada juga motif bergambar. Kalau putih biasanya kain kapan ya. Kalau bergambar bisa batik dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan jenis konstruksinya ya, konstruksi itu cara membuatnya bisa dengan cara tenun, bisa dengan cara rajut, bisa dengan cara rendah, bisa juga dengan cara kempak, atau bisa juga dengan benang tunggal, atau bisa dengan benang gintir. Nanti kita lebih dalami saja. Nah, itu bahan tekstil dikelompokkan dari berbagai jenisnya. Kemudian proses pembuatan bahan tekstil dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya pola anyaman berupa jalinan antara benang lungsi dan benang pakan yang saling bersilangan. Nah, itu. Alat yang digunakan membuat bahan tekstil ini bisa dengan tenun tradisional. Nah, coba kamu lihat gambar-gambar tenun tradisional, alatnya sederhana. Itulah yang dibuat oleh nenek moyang kita. Bahkan dalam cerita dongeng, bagaimana sang kuryang, ibunya ketika sedang menenun tidak ada yang mengambilkan benang. Kemudian siapa yang bisa mengambilkan benang, maka kalau laki-laki aku akan jadikan suami, kalau perempuan aku jadikan saudara. Artinya tenun itu sudah ada. Kemudian bisa juga dengan cara modern, menggunakan pabrik tenun, menggunakan mesin. Kemudian jenis-jenis dan sifat bahan tekstil perlu kita ketahui bersama. Pakaian yang baik itu ditentukan oleh pemilihan pemakaian bahan tekstil yang tepat. Terkadang kita suka kecewa terhadap pakaian yang dibuat karena menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan model yang ditentukan. Kita juga merasa ada bahan yang adem, enak dipakai, ada bahan baru bentaran kita pakai sudah rasanya panas dan lain sebagainya. Itu ditentukan sekali kepada kita dalam pemilihan bahan. Kemudian jenis-jenis serat, kita perlu ketahui bersama jenis-jenis serat ya. Pada dasarnya serat tekstil berasal dari 3 unsur utama. Tadi sudah dibahas, ada serat alam, ada serat sintetis, dan ada serat campuran. Nah, itu serat alam itu berasal dari tumbuhan. Jadi serat alam itu serat yang berasal bahan bakunya dari tumbuhan. Misalnya apa? Kapas, lenan, rayon, nenas. Nenas itu pohon nanas. Pohon nanas itu daunnya bisa dibuat jadi kain ya. Pisang, daun pisang juga bisa, seratnya diambil, dikeringkan, kemudian dijadiin benang, kemudian ditenun. Serat alam yang berasal dari hewan, misalnya dari apa? Ada bulu biri-biri. Bulu biri-biri itu kambing domba yang gimbal, kemudian dicukur. Nah, dari bulu itu diciptakan benang. Ada bahan yang berasal dari bahan wol.
atau serat dari ulat sutra yang menghasilkan bahan tekstil sutra. Itu serat alam. Yang kedua, serat buatan. Serat buatan itu disebut termoplastik. Jadi dari plastik dia. Bahan tekstil yang berasal dari serat buatan ini berupa apa? Dekron, ya. Dekron itu seperti kapas, itu bisa dibuat. Polister atau nilon. Biasanya cirinya kalau dibakar dia berlobang, ya, meleleh gitu, tidak terbakar tapi berlobang. Nah, umumnya pakaian-pakaian sekarang terutama celana itu berasal dari serat buatan. Kenapa? Karena memang elastis dia kadang-kadang, dan bahan bakunya juga banyak. Kalau serat alam kan menunggu hasil panen dan lain sebagainya. Ada masa berkurangnya, ada masa ininya. Jadi tidak bisa terus-menerus menghasilkan sebagai sebuah bahan baku. Yang ketiga, serat galian. Apa serat galian itu? Serat galian adalah yang berasal dari tanah, dari dalam tanah. Contohnya misalnya asbes dan logam, benang logam. Bahan asbes banyak digunakan untuk sumbu kompor minyak tanah, untuk mengisi aneka bunga yang berasal dari berbagai macam bahan tekstil. Nah, misalnya hasilnya stocking, nilon tula, bahan rajutan. Nah, itu dari galian alam. Sifat bahan tekstil, supaya kita ketahui bersama, untuk dapat melakukan pilihan tekstil yang baik, tepat dan benar, kita harus tahu sifat-sifatnya. Misalnya satu, ada yang namanya katun, kain katun. Kain katun itu dibuat dari bahan serat kapas. Jadi kain katun itu dibuat dari serat kapas, ya. Sehingga dalam bahasa Inggris dinamakan katun, ya. Artinya kapas. Sifat bahan katun ini bersifat higroskopis atau menyerap air. Jadi nyerap air tuh kalau katun, ya. Mudah kusut tapi kelemahannya, jadi harus disetrika. Kemudian kenyal, elastis. Dalam keadaan basah kekuatannya bertambah, ya, lebih kurang 25%, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Jadi kalau kita punya pakaian kain katun, nyetrika harus kainnya kain panas. Yang kedua, wool. Wool merupakan bahan tekstil yang diperoleh dari bulu domba, ya, dari bulu maupun hewan yang sejenis. Misalnya apa? Biri-biri, ya, atau etawa. Bahan wool memiliki sifat sangat kenyal sehingga tidak mudah kusut. Bila wool dipanaskan, kekenyalannya berkurang. Wool mengikat panas karena terserabut wool keriting. Jadi bagusnya apa ya, dipakai dalam keadaan dingin. Udara dalam pori-pori wool bertahan bila dipakai, dapat menghantarkan panas. Wool tidak tahan akan serangga. Jadi kalau dipakai dalam cuaca panas nggak cocok. Cocoknya katun. Yang ketiga, sutra. Sutra merupakan tekstil yang dibuat dari protein ulat surta murbai. Jadi kita melihara ulat, kemudian ulat menghasilkan kepompong. Nah, kepompong itulah kemudian digulung, dibuat menjadi benang, disebut namanya sutra. Sutra dianggap sebagai serat tekstil yang paling berkualitas. Makanya kalau sudah jadi kain, sutra itu harganya lebih mahal karena tipis, enak dipakai, adem, serasa tidak memakai pakaian gitu, ya. Berkualitas tinggi sehingga harganya mahal dibandingkan dengan serat tekstil lainnya. Bahan sutra memiliki sifat lembut, licin, berkilap, kenyal dan kuat. Dalam keadaan basah, sutra berkurang kekuatannya. Bahan sutra tahan serangga, banyak menghisap air. Bila dipergunakan memberi rasa sejuk. Itu enak kalau bahan sutra, makanya harganya mahal. Batik sutra bisa harganya 2 juta, 3 juta, tapi batik yang biasa dari katun ya 35.000 dapat. Kemudian dekren atau polyester yang keempat adalah kain yang terbuat dari polister, dikenal lebih tahan lama. Polister juga tahan bakteri, air dan mudah susut. Namun bahan polister ini kelemahannya tidak bisa menyerap keringat sehingga terasa dipakainya panas bila digunakan. Bahan tekstilnya apabila dicuci menjadi kering, tidak kusut. Nah, tidak perlu disetrika lagi. Yang kelima ada namanya brokat, lame dan songket. Brokat merupakan kain yang kaya akan dekorasi karena tampilannya yang menarik.
Brokat ini bisa dijadikan bahan pelapis, bahan utama dalam pembuatan busana. Nah, itulah ragam hias yang kita kenal sekarang bahan-bahannya dari tekstil. Nanti dari bahan itu bisa dibuat macam-macam ya, sebagai sebuah karya dari kekayaan Nusantara. Itu saja pertemuan kita di kelas 7 pada kesempatan kali ini di pelajaran seni budaya. Tetap semangat dan jangan kendur. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wawasan dan kita kembangkan dalam pelajaran seni budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.